Baik, terima kasih Mas Faisir. Mohon izin Pak Karo. Jadi sebenarnya izin menyampaikan sedikit. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Kak. Ya, jadi sebenarnya mohon izin Pak Karo, ini teman-teman CPNS, Mas Andi dan Mas Taisir, izin ingin menyampaikan beberapa hal terkait aktualisasi Latsar yang dilakukan oleh Mas Taisir dan Mas Andi begitu. Jadi kenapa akhirnya kita buat rapat ini untuk membantu proses proses dokumentasi juga bahwa yang bersangkutan Mas Andi dan Mas Taisir sudah melakukan koordinasi baik itu dengan saya sebagai mentor dan ini dengan teman-teman satu bagian begitu dalam biro secara internal termasuk menginformasikan kepada Pak Karo inilah hal-hal yang akan dijadikan aktualisasi oleh teman-teman CPNS gitu. Ini nanti ada kaitannya juga dengan proses penyampaian laporan aktualisasi ya Mas Andi dan Mas Taisir di Aceh pada tanggal 17 November bulan depan begitu. Jadi nggak apa-apa, lanjut aja. Yang pertama mungkin dari Mas Andi ya, terkait sosialisasi standarisasi mengenai penilaian JDIH Bawaslu. Kepada Mas Andi, disilakan langsung. Baik, terima kasih atas waktu dan lainnya. Saya terdengar atau terganggu Mas Taisir? Mas Taisir, apakah suara saya bisa terdengar? Putus-putus, Bang. Nah, kalau sekarang bisa terdengar enggak, Mas Taisir? Terdengar, terdengar. Kok lips dia? Silakan Mas Andi, langsung di share screen. Izin Kak, mungkin Mas Andi masih kendala jaringan. Oke. Mau ditunggu atau Mas Taisir dulu? Baiknya kayaknya saya Kak. Baik. Memulai. Ya udah kalau gitu berarti Mas Taisir dulu aja ya. Baik, sambil menyusul Mas Andi. Oke. Ya. Terima kasih Kak Subkoordinator bagian ADH. Izin Pak Karo, izin teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan sedikit sosialisasi tentang alur konsultasi dan bantuan hukum yang berbasis online. Pada dasarnya, Bapak Ibu sekalian, awal mula munculnya ide ini karena adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk adanya sistem kerja baru, yaitu dengan menerapkan WFH dan WFH. Yang biasanya kalau ingin berkonsultasi dan meminta bantuan hukum kepada Bawaslu, biasanya kita lakukan dengan cara bersurat, kemudian datang langsung, kemudian kita menyiapkan ruang rapat, dan seterusnya. Namun karena adanya PPKM juga, antara level 1 sampai dengan level 4 yang ada di Bawaslu, kita akan mencoba untuk membuat sebuah inovasi dalam Latsar ini sehingga nantinya bisa diterapkan baik dengan adanya penerapan WFH dan WFO ini dan kebijakan yang pemerintah yang lain. Tetapi sedikit tidak dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa membuat sebuah terobosan dalam rangka membuat sebuah alur yang mempersingkat waktu kita dan tidak menghabiskan tenaga dan pikiran. Ya, itu mungkin dasarnya. Kemudian tujuannya tentu untuk mendukung proses reformasi birokrasi yang ada di Biro Hukum.
Izin Bapak Karo, saya langsung saja. Alur ini kita seminarkan waktu perencanaan rancangan aktualisasi yang dihadiri oleh Kak Witra juga dan LAN Aceh pada waktu itu, dan disepakatilah bahwa adanya pembuatan sebuah alur untuk konsultasi dan bantuan hukum berbasis online atau berbasis digital. Yang pertama, langkah pertama yang harus saya lakukan adalah membuat sebuah e-form yang nantinya insya Allah kalau misalnya bisa akan kita nebeng di bawaslu.go.id. E-form ini awalnya dalam bentuk Google Form. Kak Witra dan rekan-rekan, Pak Karo izin. Kemudian yang bisa diakses oleh Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia. Jadi ketika mereka ada perkara di PT UN, kemudian Mahkamah Konstitusi dan lain-lain, maka bisa mengajukan dulu dengan mengisi e-form yang sudah kita siapkan di bawaslu.go.id. Tetapi misalnya kalau dia tidak mendukung di bawaslu.go.id, kita tidak bisa nebeng, nanti kita akan membuatkan sebuah e-form dalam bentuk Google Form. Nah, kemudian langkah yang kedua yang harus kami lakukan adalah ketika sudah e-form sudah terisi, maka dipersilahkan untuk mengunggah sebuah dokumen. Unggah dokumen ini nanti akan membantu kita dalam menelaah atau mengkaji apa saja yang diperlukan dalam permohonan konsultasi dan bantuan hukum itu. Misalnya dengan melampirkan identitas para pihak, surat kuasa, surat permohonan, kemudian surat pernyataan, tentunya ada kronologis yang harus diceritakan di dalam dokumen tersebut. Ini nanti kalau misalnya KTP dia harus berbentuk JPG, dan apabila dokumen maka kita akan persilakan mengupload menggunakan PDF. Nah, langkah yang ketiga nanti dalam alur ini adalah adanya verifikasi kelengkapan. Jadi proses permohonan yang sudah diajukan mulai tahap 1 dan tahap 2 nanti akan diverifikasi oleh admin, yaitu saya sendiri dan rekan-rekan dengan meminta masukan dari mentor atau koordinator kita subkor, apakah dia lengkap dan tidak lengkap. Jika dia tidak lengkap, maka permohonan kelengkapan berkas itu akan diberikan sebuah notifikasi atau pemberitahuan untuk segera melengkapi atau untuk segera memperbaiki. Dan apabila sudah lengkap, maka akan diteruskan untuk melakukan sebuah kajian. Jadi sini bagian advokasi hukum dan dokumentasi hukum akan menelaah atau mengkaji permohonan tersebut dengan tentunya meminta persetujuan Bapak Kepala Biro Hukum dan Humas selaku pimpinan. Kemudian nantinya setelah kajian tersebut diproses, maka akan didisposisi kira-kira siapa yang bertugas atau siapa yang memiliki tanggung jawab. Nanti ada tugas fungsi kita ini sebagai untuk menunjang pembagian tugas masing-masing staf. Nah, langkah selanjutnya adalah kemudian pemberian konsultasi dan bantuan hukum berbasis online. Tentunya nanti konsultasi dan bantuan hukum ini bisa berbentuk keterangan tertulis, jawaban tertulis, kemudian arahan, masukan, medianya bisa macam-macam, bisa WhatsApp, bisa Zoom, bisa Google Meet, tergantung kesepakatan dari pemohon dan bagian hukum sendiri. Kemudian setelah itu hasil yang sudah kita berikan itu, maka kita minta reviewnya kira-kira apa kekurangan dan kelebihan dari alur yang kita buat ini dan keterangan yang kita berikan. Nah, adapun Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen. Nantinya hasil dari laser saya ini adalah terbentuknya sebuah infografis, yaitu dengan format seperti yang saya lampirkan di share screen ini. Jadi nanti seperti ini akan kita tampilkan di depan pintu Bawaslu atau di lobi. Nah, seperti itu nanti mohon masukannya apa yang kurang dari alur ini, kemudian Google Form yang saya akan akan saya tampilkan. Nanti saya minta mohon masukan dan kritik dan saran yang membangun tentunya. Nah, seperti ini nanti Bapak Karo, Bu Kor dan rekan-rekan akan kita tampilkan untuk kita cetak dan kita akan bawa dia ke Aceh ini untuk kita presentasikan dalam seminar akhir di aktualisasi saya nanti. Ini mungkin output dari laser saya adalah yang ini. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf Kak Witra dan Pak Karo. Saya izin stop share dan sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Mas Taisir, mohon izin Pak Karo, teman-teman ada yang ingin memberikan masukan nggak terhadap aktualisasi dari saudara Muhammad Taisir ini? Sebelum yang lain mungkin dari saya dulu kali ya, Mas Taisir. Yang pertama seperti yang kemarin terakhir kita koordinasi itu kan bukan website, Mas. Kalau www.adh.bawaslu.go itu kan website gitu. Kemarin saya saran saya itu sebenarnya adalah email gitu. Jadi email ataupun misalnya nanti memang jadinya website itu tidak perlu dicantumkan di formulir. Jadi untuk sekarang ini karena waktu yang juga tidak terlalu tidak terlalu lama, Mas Taisir untuk alur ini nggak perlu dicantumkan Mas yang website ataupun email. Jadi emang sementara pakai Google Form aja dulu gitu, karena kan memang Google Form ini yang udah paling simpel gitu, yang paling sederhana ketika nanti kita sampaikan ke provinsi ataupun kabupaten kota gitu. Jadi kita tinggal sampaikan link Google Form, sama kayak kalau tidak salah sekarang kalau kita mau minta slip gaji kan ada Google Form tuh, pakai Google Form. Nah, seperti itu gitu. Jadi Google Form saja. Jadi nggak perlu mengakses website atau nggak perlu mengakses email gitu. Jadi itu nggak usah dicantumkan dulu Mas Taisir. Kalau dari saya. Terus kemudian yang kedua terkait proses permohonan verifikasi kelengkapan. Nah, ini sebenarnya mohon izin Pak Karo, ini lebih kepada proses tertib administrasi sih sebenarnya gitu. Kenapa kemarin ketika Mas Taisir menyampaikan ini ke saya sebutkan ada alur yang lengkap maupun tidak lengkap gitu. Kenapa? Karena sekarang ini pada prakteknya itu kebanyakan ketika proses ingin pemberian bantuan hukum tidak lengkap begitu. Maksudnya ya apalagi kalau sekarang ini kan pimpinan yang penting masuk ke pimpinan ngasih arahan begitu, atau misalnya melalui kepala biro, tapi proses administrasinya itu tidak ada begitu. Bahkan sampai sekarang ada beberapa perkara yang dokumennya belum disampaikan ke kami begitu. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya ini teman-teman di provinsi dan kabupaten kota lebih tahu begitu. Nah, saran saya Mas Taisir, ketika dia tidak lengkap, keterangannya adalah berkas tidak lengkap diberikan notifikasi pada hari yang sama. Jadi tidak menunggu begitu. Jadi langsung. Jadi karena ini online ya, kalau kekurangannya sebenarnya adalah ini harus 24 jam begitu. Jadi ya ini kan teman-teman namanya bantuan hukum ini kan kita terikat dengan waktu. Nah, nanti Mas Taisir mungkin nanti sebagai admin dalam tanda kutip di sini sebagai user dimohon juga bantuannya untuk memahami apa yang menjadi hal-hal yang diatur dalam Perbawaslu bantuan hukum begitu. Jadi untuk mengetahui lengkap tidak perlu meminta bantuan dari atau tidak perlu menghubungi lagi saya atau misalnya nanti koordinator atau subkoordinator yang di atasnya, tapi sudah tahu begitu. Jadi begitu disampaikan langsung diberitahukan bahwa yang ini tidak lengkap, yang ini lengkap gitu. Dan satu lagi Mas Taisir, sebenarnya di dalam Perbawaslu 26 itu kan dia itu paling sedikit. Jadi misalnya bisa aja lebih dari situ, atau memang kalaupun memang sudah, yang penting sudah ada kronologis sih sebenarnya. Kronologis, kemudian ada identitas dan dokumen-dokumen pendukungnya sebenarnya itu sudah lengkap. Tapi nggak masalah gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mengajukan tapi tidak mengajukan kronologis, nah dapat dinotifikasi, disampaikan pemberitahuan bahwa ini dokumennya belum lengkap begitu. Tapi pada hari yang sama. Jadi ada keterangan pada hari yang sama begitu. Jadi tidak besoknya, tidak lusanya begitu. Jadi langsung disampaikan. Nah, kalau memang lengkap ya langsung Mas Taisir bisa menginformasikan ke subkoordinator atau ke subkoordinator lah atau ke koordinator bahwa ini sudah lengkap dan ini sudah masuk dalam proses kajian. Nah, nanti tinggal di disposisi siapa penanggung jawabnya gitu. Jadi tambahan saya sebenarnya satu lagi adalah ketika proses permohonan verifikasi kelengkapan itu ketika tidak lengkap notifikasinya diberikan pada hari yang sama. Begitu juga dengan yang lengkap. Begitu. Jadi lengkap atau tidak lengkap tetap diberi notifikasi pada hari yang sama bahwa dokumennya lengkap dan sedang diproses, atau kalaupun tidak lengkap disampaikan apa yang menjadi kekurangannya begitu. Dari saya itu untuk teman-teman yang lain ada masukan? Disilakan. Terima kasih, Kak.
Silakan Kang Ucu. Suaranya diperbesar sedikit, Mas Ucu. Mohon izin Kang Ucu, suaranya nggak kedengeran ya? Atau iya mic-nya kurang dekat kayaknya Kang. Nggak usah pakai mic, Kang Ucu. Belum, Kang, belum. Belum, nggak ada suaranya. Coba nggak pakai headset Kang, langsung. Coba headsetnya dibuka, nggak usah pakai headset Kang. Nggak ada yang kedengeran. Nanti jangan dek saya dah. Ya. Ya, halo. Ya, ini kan tanggung jawab moral ya, kita harus mendukung rekan kita ya. Nah, kalau saya dari yang tidak lengkap tadi itu, saya lihat tidak ada opsi terhadap permohonan atau pengusulan yang sifatnya tidak lengkap itu digimanakan gitu kan. Karena ini kan tetap merupakan sebuah dokumen. Jadi menurut saya tidak bisa kita hanya mengandaikan ini lancar-lancar saja, dalam arti akan terus berlanjut dilakukan pemenuhan. Nah, masalahnya terhadap permohonan yang tidak itu, menurut saya itu tetap harus ada satu cabang lagi, dalam arti diarsipkan misalnya, atau kan kita namanya juga selain advokasi dokumentasi hukum juga gitu loh, dan dokumentasi hukum itu bukan hanya JDIH dalam arti sebuah sistem, melainkan apa-apa yang kita terima dari luar itu kita dokumentasikan dengan baik gitu. Jadi di poin 5 itu yang berkas tidak lengkap, apakah mau dari cabang yang tidak lengkap atau dari berkas tidak lengkap nomor 5, hemat saya di situ dibikin sebuah cabang untuk apabila tidak lengkap dan tidak dilengkapi maka diarsipkan atau menjadi dokumen Bawaslu begitu. Kemudian ini kan kita menamsilkannya kalau misalnya ada lomba-lomba karya tulis misalnya yang tidak dimuat kan menjadi milik panitia gitu loh, seperti itu. Nah kemudian karena biasanya kalau seminar latsar itu biasanya nanti dikuliti sampai huruf per huruf gitu ya. Nah saya mengingatkan Mas Taisir di sini, di situ ada yang nomor 2 kronologis. Mungkin bisa dicek kembali ya, karena setahu saya kalau kronologis itu kata sifat. Jadi kalau kata benda abstraknya itu adalah kronologi gitu. Kalau sebuah proses maka pean itu kata kerja atau kata benda abstrak. Kemudian nomor 8 ada salah ketik itu pemberian, jadi pemberian. Ya mungkin kok sampai begitu karena bisa saja namanya nanti kita lagi ujian itu sampai ke huruf gitu loh. Kemudian review yang selesai review itu, setahu saya review itu memang belum masuk KBBI tapi sudah dijalankan dan penulisannya itu nggak pakai E dan W melainkan pakai U itu. IU review.
Ya, betul. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih Pak Karo dan Bu Witra. Mudah-mudahan sukses dua kawan kita. Amin. Oh iya, satu lagi Mas Taisir, saya menambahkan apa yang disampaikan Kang Ucu. Sebenarnya setelah selesai juga kalau bisa ditambahkan satu lagi untuk pengarsipan dokumentasi ya. Jadi setelah Ya, kata selesai ini dibuat aja review hasil konsultasi dan mantan hukum ya, siap, dan siap. pendokumentasian gitu. Di keterangannya dicantumkan aja pendokumentasian gitu. Jadi benar-benar dokumentasikan gitu. Jadi selama ini kan memang kita dokumentasi khususnya terkait bantuan hukum masih Ya, cukup ini ya, belum ya. terlalu dokumentasi kita masih fisik tapi secara online tuh juga dokumentasinya kurang begitu. Atau Oh ya, Mbak, boleh iya. nggak itu dibikin, misalnya Mas Taisir bikin langsung panah dari yang tidak lengkap tadi langsung ke yang Mbak Witra bilang di akhir dokumentasi. Bisa nggak tuh? Iya nanti ditambahkan Jadi satu ya Kang. Jadi kalau bikin misalnya yang panahan tidak langsung. tapi gini sih Kang, sorry mohon izin, Oh ya, kalau misalnya ini kan bantuan hukum ya gitu. Jadi kalaupun ya. dia tidak lengkap, dia kan pasti butuh bantuan nih. Nggak mungkin nggak Ah, dilengkapi ya. gitu. Oh Maksudnya iya, iya. jadi maksudnya ya kalaupun memang nanti nggak dilengkapi, tapi kan biasanya arahan pimpinan itu langsung ditindaklanjuti Iya, iya. misalnya. Jadi kita sementara Ya, kita tindak lanjuti sambil menunggu baik. prosesnya dilengkapi Ya, gitu. baik ya. Kita kalau gimana kalau di akhir aja kita buat, tapi kita Ya, jelas intinya ya, pendokumentasian intinya gitu, terverifikasi walaupun terdokumentasi. tanpa Iya, tanpa cabang dari atas itu, tapi iya, semua terdokumentasi. Baik ya. siap Kang. Oh iya, satu lagi Mas Taisir, yang di infografis saya boleh dilihatin lagi nggak infografis? Tadi lupa ngasih masukan untuk infografis. Belum ya? Sudah. Oh ini, oke. Untuk yang ini, yang gambar pertama nih Mas. Kang, yang atas, yang di samping kata alur konsultasi dan bantuan hukum online. Nah ini kan kayaknya di bank ya, yang ini nih, yang ada babi, celengan, uang. Kayaknya kalau boleh sebenarnya gambarnya diganti, karena kan ini kita kan online ya gitu, tidak tatap muka begitu. Saran saya sebenarnya yang ini nggak dihapus aja, atau dihapus aja sebenarnya nggak masalah, karena kan sudah ada langsung nih nomor 1 online registrasi gitu. Registrasi online nomor 1, sambil agak ke bawah sedikit boleh nggak? Iya. Nah, mengisi formulir. Nah, ini yang saya sampaikan tadi melalui e-form konsultasi advokasi dan bantuan hukum online. Nah, ini bisa aja kan, jangan langsung adh.bawaslu.go.id Mas. Ya, jadi nanti kita isi aja. Kita sudah buat aja nanti sebelum akhirnya nanti ke Aceh misalnya, sudah dibuat langsung linknya. Jadi nanti jadi sebelum ini di print sudah ada linknya gitu, link Google Form. Dan nanti itu nanti langsung dicantumkan, tapi bukan website atau email. Nah, kemudian unggah dokumen. Nah, ini yang kemarin saya tanyakan. Bisa nggak ya sebenarnya kalau di Google Form itu kita unggah dokumen gitu, dalam unggah dokumennya beberapa lagi, tidak hanya satu. Nah, ini bisa nggak Bisa gitu? Kak, bisa. Nah, Sudah kalau saya memang buat bisa. juga Kak. Oke, kalau memang bisa berarti sudah benar nih. Jadi unggah dokumen, KTP, surat kuasa, identitas para pihak, permohonan kronologi. Nah, itu ada tulisannya yang typo juga tuh Mas, yang tadi juga disampaikan oleh Kang Ucu. Kronologi. Jadi nggak pakai S dan pakai LO, kronologi. Kronologi singkat. Nah, kemudian proses permohonan. Nah, proses permohonan ini saya nggak tahu sih teman-teman, kayaknya untuk gambar orangnya agak kurang ini ya gitu. Maksudnya ini kan lembaga resmi ya kita gitu. Jadi kalau boleh kita menggunakan apa ya, gambar yang menarik tapi juga tidak menyalahi apa sih istilahnya, etika dari lembaga itu sendiri begitu. Sebenarnya tanpa orang itu pun nggak apa-apa tuh, loading begitu tuh nggak apa-apa, proses permohonan. Nah, kemudian proses lengkap tidak lengkap. Nah, lengkap tidak lengkap ini kan sebenarnya tanda panahnya dari proses permohonan itu kan begitu. Tidak lengkap dia ya begitu dia. Jadi ada 2, lengkap. Kalau lengkap dia melanjut ke 5, kalau tidak lengkap dia ke 4. Nah, sebenarnya ke 4 ini, dari 4 ini menambahkan yang disampaikan Mas Kang Ucu tadi, kalau boleh sebenarnya ada 1 panah. Jadi
kan tadi masukan saya notifikasi atau pemberitahuan pada hari yang sama untuk melengkapi. Nah, kemudian ketika sudah lengkap, di panahnya itu justru ke kata lengkap, bukan ke angka 5. Jadi ke angka lengkap. Nah, dari lengkap lah nanti ada 1 ke 5 begitu. Bukan ya, justru ke lengkap, bukan ke 5 gitu. Nah, nanti yang lengkap ini kan nanti barulah dia panahnya ke 5. Proses kajian. Nah, ini proses kajian bagian advokasi, menelah dan mengkaji untuk persetujuan atasan. Nah, kemudian habis itu lanjut ke nomor 6, itu menunjukkan tanggung jawab. Jadi sebenarnya proses kajian, menambahkan lagi, untuk proses kajian ini kan juga sebenarnya sudah disposisi sih, Mas Taisir. Jadi proses kajian dan disposisi kayaknya disatukan aja kali ya, sama yang alurnya tadi juga begitu. Jadi proses kajian dan disposisi. Jadi kan ini nanti ketika membuat kajian itu sudah didisposisi kepada seorang untuk menanggung-jawabi begitu. Nah, kemudian habis itu baru pemberian konsultasi online. Nah, ini nanti untuk disampaikan kepada pemohon kan, begitu. Disampaikan kepada pemohon. Nah, kemudian selesai. Nah, tadi yang diselesai itu ditambahkan pendokumentasian, gitu. Dari saya itu sih. Teman-teman yang lain ada masukan nggak? Mohon izin Pak Karo. Atau mungkin ada sesuatu yang ingin ditambahkan teman-teman, atau ada ide menambahkan satu alur lagi seperti itu misalnya. Silakan teman-teman. Izin mungkin Kak Witra. Mau bertanya aja sih, lebih ke teknis ke Mas Taisir, itu untuk notifikasi kalau dokumennya itu tidak lengkap, itu notifikasinya itu kemana ya? Apakah ke email, ataukah ke nomor WhatsApp, atau kemana? Soalnya kalau G-Form itu kan setahu saya itu cuma satu arah ya, kita nggak bisa ngirim balik gitu. Nah itu notifikasinya itu kemana ya gitu. Itu aja sih Mas. Terima kasih. Kalau lebih rigid Bang bisa ke WhatsApp Bang, karena di sini sudah di-upload identitas yang pertama di poin nomor 2 ini. Jadi kita bisa hubungi melalui WA. Seperti itu Bang. Terima kasih. Oh, berarti di G-Form-nya ada menyertakan nomor telepon ya Mas Taisir ya? Mas Taisir. Halo? Ada Kak, ada. Apakah bisa saya share G-Form-nya biar sekalian di... Boleh, sebenarnya sekalian Mas, sekalian aja. Jadi biar teman-teman bisa lihat dan bisa kasih masukan juga. Bisa terlihat jelas Kak? Nah ini Mas Taisir, sorry, mohon izin teman-teman, saya duluan ya. Mas Taisir ke atas. Nah ini ganti akun. Nah ini kalau misalnya kalau mau sebenarnya kita bikin email tersendiri aja Mas, Subak PP Bankum, atau misalnya nanti ada email lain. Kalaupun misalnya karena dia Google Form, maka mau nggak mau emailnya email Gmail. Nah ini nanti kita buat lagi aja Mas Taisir satu email tersendiri khusus untuk ini. Gitu. Jadi yang jadi admin Mas Taisir. Nah, jadi nanti untuk G-Form-nya itu yang terlihat emailnya adalah email bagian gitu. Baik, Kak. Jadi biar yang tadi saya sampaikan, makanya jangan tidak perlu kita buat di dalam ini sih, tidak perlu kita buat di dalam alurnya, tapi cukup linknya saja nanti gitu. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi G-Form ini pertama dia isi nama lengkap, jabatannya apakah dia Bawaslu, anggota atau ketua, unit kerjanya provinsi apa, dan kalau bironya biro apa, kemudian jenis permohonan. Nah ini Kak, ada perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, ada perkara PTUTN, pidana umum, perdata, dan ini bisa centang. Tapi nanti kalau lebih rigid, saya kurang tahu seperti itu. Kronologis, nah ini di kronologis tadi itu yang benar katanya Kang Uci itu kronologi, saya salah tipe. Kronologi ya di deskripsi singkatnya di sini.
Kemudian kejadian tentu kita harus tahu lokusnya di mana supaya kita bisa menunjuk pengadilan mana seperti itu, Kak. Kemudian KTP, kemudian surat permohonan yang ditandangani oleh ketua, tentu harus ada sepengetahuan ketua juga di sini yang bidang hukum atau anggota yang membidangi hukum. Kemudian ada lampiran. Kemudian seperti ini. Bari masih sederhana sih, Kak. Belum. Nah ini nanti saya akan ke Kang Ayat ini. Gimana apa namanya itu, apa saja poin-poin dan bagaimana membuat dia ini supaya ada logo Bawaslu-nya juga di sini. Saya belum terlalu Iya. detail sih, Kak. Oke, nggak apa-apa sebenarnya udah cukup ini sih Mas Taisir. Cuman kalau yang saya sih sebenarnya menyorot dari jenis permohonan. Nah, jenis permohonan tambahkan satu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi satu itu untuk permasalahan hukum lain. Nah, dalam nanti dicantumkan kan ada kan kalau misalnya kita tambahin satu opsi permasalahan hukum lain. Nah, nanti bikin kolom bahwa dia ngisi misalnya sengketa informasi atau misalnya dia mau tentang sengketa proses atau tentang apa gitu. Nah, nanti kan dia tinggal tulis maksudnya ketik manual gitu, tidak dalam sini. Tapi ada satu opsi yang di luar ini begitu. Karena kan kalau kita cantumkan semua jenis perkara kan juga memang nggak mungkin. Nah, jadi ditambahkan satu permasalahan hukum lain gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, ini kan kronologi secara singkat nih. Kronologi oke, ini boleh. Nah, tapi di bawahnya untuk yang dokumen yang ditampilkan, selain KTP, kemudian surat permohonan, tolong ke bawah, Mas. Lampiran bukti gugatan, ini bukan gugatan sih atau jawaban, jadi kayak gugatan atau apa ya. Kalau jawaban kan dia berarti, boleh lah misalnya jawaban atau dokumen lain. Nah, nanti tambahkan satu, Mas, sebelum lampiran bukti gugatan ini, kronologinya justru yang pertama. Jadi kronologi secara resmi, maksudnya kronologi yang diketik, yang ditandatangani begitu maksudnya. Jadi kronologi nggak cuman diketik manual gitu, Mas. Nggak diketik di dalam ini, tapi juga dilampirkan begitu. Karena kan kita juga perlu tahu nih kronologi secara utuh dari awal sampai akhir kenapa permasalahan ini terjadi begitu. Kalau yang di atas itu kan cuma deskripsi singkat nih, kronologi singkat atau deskripsi singkat. Nah, kita kan maunya di dalam Perbawaslu 26 itu kronologi secara utuh dari awal kenapa ini kejadian sampai akhirnya begitu. Dan itu pakai kop surat dan itu ditandatangani begitu. Siap. Dan kemudian tambahkan lagi aja Mas di bawah KTP terus surat permohonan. Nah, ini coba atas Mas. Nah, ini kata uploadnya mungkin dihapus aja kali ya. Langsung aja surat permohonan yang ditandatangani. Terus kemudian lampiran bukan lampirkan, lampiran bukti atau lampiran kayaknya ini lampiran lain aja kali ya Mas ya, lampiran lain. Jadi ada beberapa. Jadi misalnya kalau ada gugatan, kalau ada misalnya dia mau menambahkan BA berita acara yang bisa dijadikan dokumen pendukung, sebenarnya bisa aja gitu. Jadi lampiran dokumen pendukung gitu aja Mas. Lampiran dokumen pendukung. Nah, ini ada beberapa. 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi dia bisa lebih dari 1 begitu maksud saya. Minimal itu kan gugatan, kemudian BA atau misalnya rekomendasi. Nah, tampilkan aja 4 atau 5 lagi untuk unggah dokumen begitu. Tapi istilahnya lampiran dokumen pendukung. Gitu. Jadi bukan lampirkan bukti gugatan atau jawaban, karena bukti gugatan dan jawaban itu kan beda. Siap. Jadi lampiran dokumen pendukung, nah begitu aja. Izin Mbak Witra, boleh nambahin sedikit? Iya, silakan Fir. Ya, lanjut dari yang Mbak Witra, Mbak. Mungkin yang lampiran pendukung itu bisa mungkin ya gugatan, permohonan, atau bukti BA-nya itu bisa dalam kurung gitu. Jadi mungkin nanti orang-orang nggak terlalu bingung juga bukti dukungan, boleh. bukti apa lampiran dokumen pendukung itu apa aja gitu misalkan. Jadi itu aja mungkin. Dalam kurung gugatan, laporan, permohonan bisa, permohonan atau apalagi ya Fir? Misalnya BA pendukung, foto berita acara mungkin, pendukung, kalau misalkan ada rekomendasi, bukti foto ya, dan lain-lain dan dokumen lainnya gitu. Jadi
Iya, dan dokumen iya. Jadi lainnya. misalkan Jadi bisa agak-agak ditambahkan. sedikit lebih jelas. Iya. Iya. Ya, Itu setuju, dari setuju. saya. Terima kasih. Makasih Vira. Teman-teman ada masukan lagi? Yuk. Kalau nggak ada mungkin Mas Andi udah dicatat, Mas Taiser udah catat ya tadi ya masukan-masukan ya. Siap, sudah Bu. Iya. Mohon izin Pak Karo ada masukan atau arahan Pak Karo mohon izin. Baik, terima kasih Mbak Witra. Mungkin tadi saya tidak menyimak detail ya, karena berbagi perhatian ini sama Zoom sebelah. Kemudian tadi Pak Sekjen telepon dan Pak Kodim juga. Tapi saya intinya menyimak beberapa hal penting tadi dari proyek perubahan, proyek perubahan ya Mas Taisir ya. Jadi memang hal positif sangat baik, saya sambut baik. Diklat model baru ini juga mendorong kita, memaksa kita untuk berbuat inovatif ya. Jadi itulah hal yang positifnya yang kita tangkap dari diklat model baru ini. Beberapa masukan teknis tadi, terutama dari Mbak Witra tadi, Mas Taisir segera ini kan ya sempurnakan tadi supaya proses pengadministrasian bantuan hukum kita bisa lebih, yang selama ini masih belum, bisa lebih sistematif, lebih tertata, terstruktur, cepat, dan mudah diakses. Itu pada intinya mempermudah tugas-tugas kita sehari-hari lah. Jadi hal yang sangat baik nih Mas Taisir, mungkin juga sebentar lagi Mas Andi ya menyampaikan dari idenya. Saya mungkin pada intinya mendukung aja Mbak Witra, hal yang baik kita dukung bersama, segera diwujudkan. Baik, Pak Karo mohon izin ini menyampaikan juga ketika seminar rancangan yang lalu untuk aksi perubahan, ini aktualisasi ya, aktualisasi dari teman-teman CPNS, Mas Taisir dan Mas Andi untuk masukan dari coach dan penguji saat itu adalah menuangkan dalam keputusan dalam hal ini mungkin Sekjen nanti Pak Karo mohon izin dukungannya. Jadi nanti teman-teman Mas Taisir dan Mas Andi yang mudah-mudahan ini bisa kita pakai untuk seterusnya. Jadi bisa dituangkan dalam SK nanti kami akan sampaikan juga ke Pak Karo, melalui Pak Karo untuk ditandatangani oleh Pak Sekjen begitu Pak Karo. Oke Mbak Witra. Siap. Baik, kalau nggak ada lagi berarti kita lanjut ke Mas Andi ya, teman-teman ya. Terima kasih Pak Karo, terima kasih Kak Witra. Saya mohon maaf ya kalau ada yang kurang. Ya, Mas Andi sudah ini ya. Mas Andi disilakan Mas Andi. Baik, terima kasih Mbak Witra atas waktu dan kesempatannya. Mas Taisir boleh izin untuk share screen? Baik, mohon izin Pak Karo, Mbak Witra, dan rekan-rekan semuanya untuk menyampaikan sosialisasi, sebenarnya bukan sosialisasi, tapi kegiatan Zoom ini dalam rangka untuk meminta masukan dan arahan atau perbaikan dari Bapak Ibu semuanya untuk mengenai rancangan aktualisasi saya dan Mas Taisir. Nah, adapun judul yang saya angkat dalam aktualisasi ini adalah standarisasi instrumen penilaian kegiatan dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH Bawaslu. Nah, untuk judul yang saya angkat ini sebenarnya berangkat dari diskusi saya dengan Mas Ayatullah terkait mengenai perjalanan JDIH Bawaslu itu sendiri. Nah, sehingga kemudian sebagaimana yang kita tahu bahwa untuk JDIH itu sendiri pada tahun 2015 itu masih menggunakan pengolahan secara manual, jadi tidak berbasis digital. Nah, baru kemudian tahun 2016-2017 baru kemudian JDIH dikelola melalui sistem digital tanpa terintegrasi dengan portal JDIHN. Nah, kemudian pada tahun 2018
menjadi anggota JDIH nasional, dan tahun 2019 baru kemudian dilakukan perancangan sistem JDIH baru yang terintegrasi dengan portal JDIH nasional. Nah, baru kemudian pada tahun 2020 terintegrasi dengan portal JDIHN. Nah, sehingga kemudian pada tahun 2021 ini saya mencoba untuk menyusun standarisasi instrumen penilaian kegiatan JDIH ke depannya. Nah, ada beberapa poin kegiatan yang saya susun dalam hal ini, sebenarnya berangkat dari diskusi saya dengan Mas Ayatullah, yang dimana sebenarnya beberapa kegiatan ini adalah bersumber dari e-report JDIHN dan beberapa payung hukumnya atau dasar hukumnya, yakni dari Perpres nomor 33 tahun 2012 tentang JDIHN, kemudian dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 tahun 2019 tentang standarisasi pengelolaan JDIHN, dan Perbawaslu nomor 7 tahun 2020 tentang JDIH. Nah, di sini ada 7 kegiatan Bapak Ibu sekalian dan beberapa poin lainnya yang saya rumuskan. Nah, dalam hal ini untuk kegiatan yang pertama yang saya bentuk dalam hal ini, yang pertama adalah bimbingan teknis. Nah, kegiatan bimbingan teknis ini sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya melalui via Zoom, yang dimana dilakukan kepada 34 Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia yang sudah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Nah, sebenarnya tujuan dari kegiatan ini, bimbingan teknis ini, dalam rangka untuk bagaimana kemudian nantinya operator dari, mohon maaf, jaringan di sini agak terganggu. Mas Taisir, boleh diizinkan untuk share screen di sini? Mas Taisir mungkin boleh dibantu, Mas Taisir, Mas Andi. Di sini agak terganggu jaringannya. Kirim ke WA dulu Andi anunya, filenya. Halo Andi, kirim ke WA. Baik, Mas Taisir. Tapi coba diizinkan dulu yang ini, Mas Taisir. Coba diizinkan dulu, nanti saya sambilan kirim. Mas Taisir sudah saya kirim ke WA. Mas Andi jadikan saya host dulu, biar dia bisa nih, enggak bisa dia. Yang Biro Hukum itu Mas Andi.
Ini bukan di saya kayaknya Mas Desir, untuk yang ini. Mas Desir bukan di saya kayaknya. Nah. Baik, saya mohon izin lanjut. Tadi wifi di sini terganggu. Jadi mohon izin saya lanjut. Untuk yang pertama tadi adalah bimbingan teknis. Dalam hal ini sudah pernah dilaksanakan sebelumnya melalui via Zoom. Nah, untuk kegiatan yang kedua adalah penguatan SDM JDIH. Jadi untuk penguatan SDM JDIH ini adalah pusat pengelola JDIH Bawaslu melakukan penguatan terhadap operator atau yang melakukan pengelolaan JDIH Bawaslu di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, untuk kegiatan yang kedua ini, penguatan SDM JDIH, ini belum dilaksanakan secara merata, tapi beberapa beberapa Bawaslu provinsi dan kabupaten kota sudah dilaksanakan. Yang dalam hal ini sudah pernah dilaksanakan sebelumnya, termasuk untuk Bawaslu Kalimantan, Kalsel, kemudian NTT, NTB, maupun Bawaslu Provinsi Yogyakarta. Nah, untuk kegiatan yang ketiga yang saya bentuk dalam hal ini, yang saya masukkan dalam indikator penilaian adalah sosialisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Nah, yang pertama adalah sosialisasi JDIH ke internal dan eksternal. Untuk kegiatan yang pertama ini, poin A ini sudah dilakukan sebelumnya, termasuk dilakukan sosialisasi terhadap mahasiswa di beberapa perguruan tinggi. Nah, kemudian yang poin B adalah promosi JDIH melalui media sosial. Nah, sebenarnya untuk promosi ini yang saya lihat itu belum dilaksanakan, tapi mungkin kemudian ke depannya bisa dilakukan promosi JDIH Bawaslu ini melalui misalnya Facebook, Twitter, Instagram ataupun YouTube, yang dimana dapat dibentuk dalam desain atau konten infografis maupun videografis. Nah, untuk kegiatan yang ketiga, yang keempat atau yang berikutnya adalah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan JDIH. Nah, ini merupakan beberapa kegiatan yang di internal Bawaslu itu sendiri yang beberapa belum pernah dilaksanakan. Nah, untuk kegiatan yang pertama dari koordinasi ini, poin 4 ini adalah rapat koordinasi JDIH atau rakor. Nah, sebenarnya tujuan dari kegiatan rakor ini adalah untuk bagaimana kemudian sharing informasi atau sharing terkait mengenai perkembangan pengelolaan JDIH di internal Bawaslu, termasuk bersama Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Ini juga sudah dilaksanakan. Kemudian poin yang B adalah koordinasi dan konsultasi ke pusat JDIHN. Nah, untuk kegiatan yang ini, sebagaimana informasi yang saya dapatkan dari Mas Aitullah, mohon izin Pak Karo dan Mbak Witra, untuk kegiatan ini belum dilaksanakan untuk koordinasi dan konsultasi ke pusat JDIHN. Adapun tujuan dari kegiatan ini sebenarnya dalam rangka untuk membangun kerjasama
dan memaksimalkan pengolahan JDIH Bawaslu itu sendiri untuk mengidentifikasi apa yang menjadi kekurangan ataupun hambatan dalam pengolahan JDIH di internal Bawaslu. Nah, untuk yang berikutnya, poin C adalah mengikuti kegiatan JDIH yang dilaksanakan oleh anggota JDIH di daerah. Nah, untuk kegiatan ini sudah dilakukan juga khususnya oleh Mas Ayatullah sebagai bagian dari tim pengelola pusat JDIH Bawaslu, dan sudah dilaksanakan di beberapa Bawaslu provinsi maupun kabupaten kota. Untuk selanjutnya pada poin D adalah kerjasama JDIH dengan jajaran Kemenkumham. Nah, poin ini juga kegiatan ini belum dilaksanakan sebelumnya dan mungkin ke depannya dapat dilaksanakan oleh pusat atau tim pusat pengelola JDIH Bawaslu dalam rangka untuk meningkatkan pengolahan dokumentasi dan informasi hukum di internal JDIH Bawaslu. Untuk yang selanjutnya adalah kerjasama JDIH dengan mitra luar. Dan ini juga kegiatannya belum dilaksanakan. Nah, kerjasama ini sebenarnya bisa dilaksanakan baik dengan JDIH lembaga-lembaga negara lainnya ataupun kementerian yang ada di Indonesia, khususnya pada bagian biro hukumnya. Nah, kerjasama dalam hal ini untuk bagaimana kemudian sharing informasi atau sharing knowledge untuk mendapatkan bagaimana kemudian mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan JDIH. Karena salah satu yang menjadi penilaian oleh BPHN Kemenkumham itu untuk JDIHN Awards itu adalah berkaitan dengan inovasi dari masing-masing anggota JDIH. Nah, termasuk dalam hal ini adalah Bawaslu. Untuk kegiatan berikutnya yang saya usulkan dalam hal ini adalah pembinaan. Sebagaimana yang saya diskusikan dengan Mas Ayatullah, mohon izin Pak Karo, Mbak Witra, dan rekan-rekan semuanya. Untuk pembinaan ini yang pertama adalah pembinaan ke unit eselon 2. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa untuk pemanfaatan JDIH Bawaslu ini itu lebih dikhususkan untuk Biro Hukum dan Humas saja, tapi kemudian untuk pengolahan dokumen yang lainnya di biro-biro yang lainnya belum dimanfaatkan secara maksimal terkait mengenai eksistensi JDIH Bawaslu ini. Nah, bagaimana kemudian ke depannya bahwa pengolahan dokumen dan informasi hukum termasuk peraturan perundang-undangan dan sejenisnya dapat dimanfaatkan lagi untuk biro-biro yang lainnya selain dari biro hukum. Nah, untuk poin A, kemudian poin B adalah pembinaan ke Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota. Nah, dalam hal ini, untuk bagaimana kemudian diberikan pembinaan oleh tim pusat JDIH Bawaslu kepada tim pengelola atau operator JDIH di Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten Kota. Dan hal ini juga belum dilaksanakan sebelumnya dan perlu diimplementasikan mungkin ke depannya. Untuk kegiatan yang keenam adalah mengikuti atau menyelenggarakan pemberian Bawaslu kepada Bawaslu Provinsi. Mungkin ini dalam hal ini agar kemudian ke depannya itu dapat diselenggarakan pemberian penghargaan pengolahan JDIH ke internal Bawaslu itu sendiri, Bawaslu Provinsi. Adapun tujuan sebenarnya dalam hal ini, mohon izin Pak Karo dan Mbak Witra, agar kemudian Bawaslu Provinsi juga dapat mengoptimalkan pengolahan JDIH-nya, karena berdasarkan hasil yang saya cek di portal JDIH Bawaslu, masih ada beberapa Bawaslu Kabupaten Kota yang tidak sama sekali melakukan input data atau dokumen di dalam portal JDIH itu sendiri. Dan itu masih banyak. Kemudian yang ketujuh adalah kegiatan monitoring dan evaluasi JDIH. Nah, monitoring dan evaluasi JDIH ini juga belum dilaksanakan untuk bagaimana kemudian sebagai salah satu pelaksanaan atau laporan terakhir untuk disampaikan kepada BPHN di Kemenkumham.
Nah, sehingga dalam hal ini, kegiatan ini agar bagaimana kemudian kita dapat mengidentifikasi apa yang menjadi kekurangan ataupun hambatan dari pengelolaan JDIH di Bawaslu itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Diharapkan masukan dan arahan dari Bapak Ibu semuanya terkait mengenai rancangan aktualisasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain ada masukan untuk Mas Andi? Ada, Mbak. Ya, silakan. Ada, Mbak. Silakan Rizal. Halo, mendengar ya, Mbak ya? Dengar ya, Mbak ya? Ya, kedengeran. Oke. Izin Pak Karo dan Mbak Witra, rekan-rekan sekalian. Mas Andi coba di itu, Mas. Yang sosialisasi tadi, Mas. Yang di bawah, Bang? Ya, yang di bawah. Yang ini, Bang Rizal. Yang itu. Yang sosialisasi. Yang bawah lagi coba yang poin B itu. Promosi. Yang promosi, Bang. Ya, promosi. Mungkin tambahan saja, Mas, dari saya, Mas. Mungkin pembuatan Twibbon ya, mungkin ya. Halo, Mas. Siap, Bang. Tambahan dari saya, Mas, pembuat untuk sosial itu, Mas. Gimana, Bang Rizal? Mohon Ada nggak itu? diulangi. Nggak ada kan? Belum ada ya? Pembuatan apa, Bang? Untuk promosi melalui Twibbon. Kalau itu sebenarnya tetap dibuat itu, Bang. Setiap ada kegiatan-kegiatan JDIH kan tetap ada itu, Bang. Atau perlu kita tambahkan di sini? Ya, mungkin nanti tambahan saya pun nanti, Mas. Ya, ini dari saya sih. Kemudian yang bawahnya lagi yang jajaran Kemenkumham itu, bawahnya lagi. Yang ini, Bang. Yang mana? Yang D itu. Itu kayaknya kan kalau saya lihat dari ini kan rujukannya kayaknya standar dari BPHN kan? Iya, Bang, standar dari BPHN, terus beberapa mungkin asbabun nuzulnya BPHN dalam menerapkan ini mungkin jajaran BPHN dengan Kemenkumham kan? Iya, Bang. Mungkin kalau diterapkan di JDIH Bawaslu mungkin apa itu, Mas? Untuk konkretnya, Mas. Ini kan sepertinya kalau kita ngerujuk ke ini kan mengadopsi punyanya BPHN kan, Mas? Iya, Bang. Kalau BPHN kan mungkin jajaran ke Kemenkumham. Nah, kalau di Bawaslu mungkin apa gitu, Mas? Berarti kalau BPHN kan misalnya kan dengan Dirjen PP atau ke Dirjen AHU atau ke Dirjen Imigrasi, mungkin kalau di Bawaslu mungkin atau enggak dihapus atau enggak dirubah dengan yang lain itu, Mas. Kalau menurut saya ya. Kalau Mas Andi ngerujuknya ke standar dari BPHN itu kan ini kan kayaknya mengadopsi dari sana kan? Iya, Bang, betul, Bang, betul. Iya. Nah, berarti di sini harus diganti, Bang. Berarti yang kita gunakan dalam hal ini adalah kerjasama dengan Bawaslu provinsinya, Bawaslu provinsi dan kabupaten kota. Ya mungkin nanti. Berarti demikian, Bang. Maksudnya intinya kalau ini kan kalau dari BPHN kan jajaran dengan Kemenkumham. Mungkin kalau di Bawaslu bisa diganti ataukah di drop gitu loh, Mas. Itu aja. Ya nanti silakan teman-teman bisa menambahkan atau Mbak Witra. Kemudian untuk yang ketiga,
standarisasi seperti katanya Bang Ucu itu, Mas Andi. Kayaknya ini kan rujukannya Permenkumham nomor 9 ya? Yang standarisasi itu. Nomor 8, Standarisasi Bang. Nomor 8 tahun nomor 8 2019. 2017 kan? Betul, Bang. Yang tentang standar pengelolaan dokumen kan? Iya, Bang, betul. Kalau yang ini kan yang Permenkumham nomor 8 itu kayaknya perubahan dari Permenkumham 2 kayaknya itu. Sepertinya Iya, yang Mas. sebelumnya, Bang. Ya kan, kalau yang Permenkumham 2000 yang 2013 kan standarisasi. Kalau yang Permenkumham nomor 8 itu tentang standar pengelolaan. Tapi terserah Mas Andi mau pakai standar atau pakai standarisasi. Baik, Bang. Cuman kalau di Mas Andi kan standarisasi kan? Iya, Bang, standarisasi yang saya pakai di pun juga standarisasi. sudah standarisasi, Mas. Itu sementara dari saya dulu, Mas. Mungkin nanti kalau ada tambahan nanti saya katakan lagi, sampaikan lagi. Baik, terima kasih Mas Andi, terima kasih Mbak Witra. Mohon izin. Saya sedikit mungkin Mas Andi. Izin Kak Witra dan Pak Karo. Mas Andi coba tampilkan kerjasama dengan mitra luar itu, Mas Andi. Yang ini, Mas Taisir. Ya. Nah, di poin E, kerjasama JDIH dengan mitra luar itu sebenarnya ini harus lebih rigid lagi, Mas. Misalnya, apakah mitra luar itu bisa saja LSM, NGO, kemudian sekolah, perguruan tinggi, biro hukum, Pemda, kemudian instansi vertikal dan instansi horizontal, kementerian-kementerian. Kalau menurut saya, izin Pak Karo dan Mbak Witra, lebih rigid lagi mitra luar seperti begitu langsung disebutkan biro hukum pada instansi pemerintah daerah, kemudian perguruan tinggi yang memiliki fakultas hukum, dan seterusnya seperti itu, sehingga nanti penafsiran mitra luar itu tidak bias, Mas, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Taisir atas masukannya. Masih ada lagi teman-teman? Kalau dari saya sebenarnya Mas Andi boleh ke atas nggak Mas Andi? Kita sisir dari atas lagi ya, menambahkan apa yang disampaikan Rizal tadi. Kalau untuk pertama untuk judul misalnya. Nah untuk judul ini kan sebenarnya standarisasi. Kalau saya lebih setuju sebenarnya standarisasi sama seperti yang disampaikan Kak Ucu dan Rizal gitu. Jadi kita mau membuat sebuah standar. Ini kan judul aktualisasinya ya, maksudnya judul aktualisasinya standarisasi. Iya, judul aktualisasinya itu standarisasi instrumen penilaian. Kenapa ini karena kita sebutkan standarisasi? Karena kita menetapkan standar gitu. Jadi ada standar yang kita tetapkan, maka judulnya adalah standarisasi. Penulisannya mungkin seperti yang disampaikan Rizal atau Kang Ucu, Mas Andi. Jadi standarisasi itu penulisan baku sebuah standarisasi gitu. Nah, kemudian yang kedua, menambahkan apa yang disampaikan Rizal juga tadi, misalnya untuk sosialisasi JDIH. Boleh penjelasan yang di angka 3, Mas Andi? Baik, Mbak. Nah, untuk yang ketiga, sosialisasi. Yang ketiga itu sosialisasi JDIH. Nah, sosialisasi JDIH kan ada beberapa ya, yang internal dan eksternal, terus melalui media sosial. Nah, tadi yang disampaikan juga untuk yang media sosial itu boleh mungkin dicantumkan Mas, untuk yang media sosial bisa dicantumkan aja langsung media sosial apa gitu. Misalnya media sosial Facebook, Twitter, Instagram, dan atau YouTube, atau misalnya kayak tadi kan itu ada infografis dan videografis. Nah, bisa juga ditambahkan seperti yang disampaikan Rizal, Tribun, karena kan sekarang ini lagi eksis ya Tribun itu ya begitu. Jadi itu juga membantu gitu, karena JDIHN sendiri melakukan itu begitu. Sebenarnya menambahkan satu jenis aja sih, nggak masalah juga kalau menurut saya. Nah, kemudian yang untuk koordinasi. Nah, kalau koordinasi itu sebenarnya sudah oke. Nah, ini untuk yang D, kerjasama dengan jajaran Kemenkumham. Nah, sebenarnya nggak masalah sih kalau menurut saya ini jajaran dengan Kemenkumham. Karena di provinsi sendiri kan dia ada Kakanwil,
dia ada apa namanya, iya kan ada kanwil ya, kanwil di tiap provinsi begitu. Nah itu sebenarnya bisa, tapi ini kembali ke kita lagi begitu. Apakah memang ini perlu? Karena kan ini juga jadi penilaian tuh dari Kumham. Atau untuk sementara ini kita buat hanya apa namanya, hanya yang ini yang untuk yang kerjasama dengan Kumham kita take down begitu. Nah ini masukan juga dari teman-teman gitu, karena ini jadi salah satu penilaian juga gitu. Nah kalau saya sih sebenarnya ada baiknya tetap ada gitu, tapi mungkin bisa kita tambahkan misalnya kerjasama jadi ya dengan jajaran Kemenkumham dan atau lembaga lain begitu. Lembaga lainnya dalam artian jadi yang penting JDIH kita itu melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan kerjasama dengan lembaga lain yang ada kaitannya dengan JDIH, begitu. Entah pertukaran informasi dan dokumentasi hukum misalnya atau studi banding kan itu kan bisa aja, itu kan bentuk kerjasamanya begitu. Tapi tetap harus ada kerjasama kalau dari saya sih sebenarnya, gitu. Baik, Mbak. Nah kemudian dengan mitra luar kalau menurut atau yang di D itu digabung dengan yang mitra luar gitu. Jadi jajaran Kemenkumham dan mitra luar. Jadi dia secara luas tidak hanya jajaran Kemenkumham tapi juga pihak lain yang ada kaitannya dengan JDIH. Begitu. Karena kan ini untuk internal kita kan begitu. Tidak lari dari apa yang sudah ditetapkan yang ditetapkan misalnya oleh BPHN misalnya. Tapi juga maksudnya kita juga membuat sebuah apa ya yang cocok dengan kita nih, yang cocok dengan lembaga kita, begitu. Nggak harus plek kan, karena kan ini untuk kita sendiri nih, gitu. Karena kalau ini sudah ada sebenarnya bagus kita kerjakan semua, begitu. Tapi kan ini sementara kan kita kan masih dalam proses belajar ya, kita kan sebenarnya masih proses belajar gitu tentang JDIH ini. Dan kemudian untuk pembinaan, saya rasa untuk pembinaan udah oke. Kemudian penyelenggaraan pemberian, nah ini memang pemberian ini dalam rangka inilah kita gitu, maksudnya dalam kita buat standarisasi sebenarnya untuk membantu melakukan evaluasi untuk memberikan reward and punishment dalam tanda kutip kepada teman-teman anggota JDIH gitu. Saya rasa itu aja sih dari saya, Mas Andi, masukannya. Baik, terima kasih Mbak Witra. Izin Bang Andi, Mbak Witra, Kak Karo mau nambahin sedikit. Halo. Baik, siap Mbak Vira. Iya, mungkin tadi sedikit aja Bang Andi yang mitra luar ya. Tadi kan kalau misalnya mau digabung dengan yang Kemenkumham itu sesuai dengan sarannya Mbak Witra. Oke, tapi mungkin bisa pihak mitra luarnya bisa diganti kali ya namanya menjadi pihak lainnya gitu. Kalau mitra luar sepertinya agak jarang digunakan ya dengan pihak lainnya, atau misalkan memang mau mitra luar juga tidak apa-apa, tapi kalau pendapat saya bisa diubah sedikit mitra luar menjadi pihak lainnya. Mungkin itu, kalau misalnya digabung dengan Kumham, berarti kan kerjasama JDIH dengan Kemenkumham dan pihak lainnya. Mungkin itu dari saya, Bang Andi, terima kasih. Terima kasih Mbak Vira atas masukannya. Sedikit sebenarnya kenapa disebut kata mitra luar, kalau saya sih ngelihatnya ini karena teman-teman di teman-teman di BPHN itu menyebutnya itu mitra JDIH kalau saya nggak salah. Nah makanya mereka mencantumkannya di peraturannya itu mitra luar gitu. Nah nggak ada salahnya juga sebenarnya ya mungkin karena ini kita menginternalisasi, boleh juga misalnya dengan Kemenkumham, jajaran Kemenkumham dan pihak lainnya juga nggak masalah sih kalau dari saya. Kalau dari teman-teman ada masukan lain nggak? Sepertinya udah nggak ada, Mas Andi. Mas Andi sudah dicatatkan ya tadi masukan-masukan dari teman-teman ya? Siap, sudah Mbak Witra. Siap. Jadi teman-teman semua sudah memberikan masukan. Mohon izin Pak Karo, ada masukan atau arahan Pak Karo kepada aktualisasi Mas Andi? Mbak Witra, mungkin kalau secara teknis dari saya cukup. Tadi beberapa hal sempat saya dengar sudah baik masukan-masukan teknisnya.
karena saya tadi pakai HP juga nggak ngelihat chartnya, tapi saya mendengar dan berbagi pendengaran dengan sebelah tadi. Itu Mbak Witra pada Siap, terima kasih Pak Agung. Kemudian Mas Andi masukkan lagi tambahan dari saya untuk kalau boleh sama seperti Mas Taisir, jadi Mas Andi membuat dalam sebuah infografis terkait apa-apa saja yang menjadi instrumen. Jadi untuk memudahkan ya mungkin ini sebagai dokumentasi juga sih nanti untuk ditunjukkan atau disampaikan ketika presentasi laporan aktualisasi gitu. Jadi boleh juga mungkin dibuat dalam sebuah infografis apa-apa saja yang menjadi standarisasi. Nah, kemudian keterangan secara singkat di bawahnya gitu. Siap. Dari saya itu baik, saya rasa sudah semua ya, tidak ada masukan lagi dari teman-teman. Infografisnya Mas Andi itu dicetak nggak Kak biasanya kayak saya itu? Boleh dicetak Mas Taisir. Nanti kita koordinasikan aja gitu mengenai konsep atau desainnya seperti apa gitu, teman-teman kan paling lebih tahu lah desain yang baik itu, desain yang bagus tuh yang warnanya seperti apa begitu. Baik, saya rasa itu dari saya sudah cukup. Mas Andi, Mas Taisir, sukses untuk aktualisasinya. Silahkan diperbaiki atau dikoreksi apa yang menjadi masukan dari atau koreksi dari teman-teman tadi atau dari saya juga gitu. Nanti ketika sudah dikoreksi atau diubah nanti boleh disampaikan lagi ke saya untuk kita sama-sama diskusi lagi. Dari saya cukup, mohon izin Pak Karo, jika tidak ada lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Terima kasih Pak Karo, Mbak Witra, dan teman-teman semuanya. Sukses Mas Andi, Mas Taisir. Siap. Sukses Bang Andi, Bang Taisir. Ya, Terima Bang kasih. G. Sama mentor Silahkan, Pak Andi, Pak Taisir. Siap. Kita tutup ya.